Tapi kita harus bekerjasama dengan pemerintah, sosialisasi dan sebagainya. Misalnya kita menggunakan kesehatan menjalankan gereja, mensosialisasikan ini. Masih harus kita kerjakan dengan sangat baik. Walaupun memang katakan oleh mereka
Pakai wifi sekolah minggu, pakai wifi sekolah minggu. Sekolah minggu. Yang sana ngelek. Halo. Bisa, Bang. Horas. Ini bukan cuma di Horas Madihita Sudena. Horas Madi. Mau caranya ya? Ya, cuma bisa. Haidan, sudah. Keluarkan suara dari situ kan? Tidak bisa. Keluarkan suara dari situ aja. Dokumen yang sekarang itu. Oh, bukan juga ya? Oh, ini sekalian. Nah, udah nggak? Bisa. Di depan situ aja, Bang. Nggak nampak. Selamat siang. Horas sama. Horas. Dihita Sudena. Iya. Jadi
kita pakai satu layar di atas ya. Oke. Rodriguez Sorana. Tes. 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 Ridwan Aduk tes kopi petaho. Sudah dengar suaranya ya. Halo. Halo. Tes 1 2. Suaranya yang kurang jelas sama pendengar. Yang jelas. Oke. Kurang jelas. Oke, hutan baju Sorana ada. Oh. Oke. Halo. Tes 1 2 tes. Sudah. Sudah. Sedikit lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes. Kopi. Kopi 2, kopi 3. Kalau di Pekanbaru mungkin jus lah, jus martabak. Justru itu aja. Oke. Jelas kan? Sudah. Jadi tamu lagi ya. Lanjut mah. Baiklah. Apa ama inanami personil KPA Distrik 2 Sepirok dan Pole. Terima kasih Mbak Ake bisa hitung Jumon. Arani tugas-tugas nami gaya inde bisa ro tu Pekanbaru. Ditugaskan amang preses dohami laho mengalehen sada materi umat entah disering doa personil distrik SDH dengan tema kepemimpinan berdasarkan Renstra. Jadi pertama saya menyambut baik rencana ini karena proses mencoba menggumuli sebuah topik yang akan menolong kita memahami Renstra di KPA. Kedua, tentu saya mohon maaf tidak bisa hadir dalam pembinaan atau berhubung karena menerima calon mahasiswa ST Abdisakda Medan, sehingga kami tidak bisa hadir dan melakukan pembinaan ini melalui virtual Zoom. Ketiga, tema yang akan kita bahas ini sejatinya adalah dari pimpinan GKPA, karena mereka lah yang bertanggung jawab atas Renstra GKPA 2021-2026. Kemungkinan Amang Preses telah mengkomunikasikan ini dengan pimpinan, sehingga kami diberi kepercayaan untuk memberikan materi ini kepada semua GKPA di Distrik 2. Tentu anggap dan berharap ini Amang Preses beserta PHD-nya supaya semua personel GKPA yang ada di 2 dalam arahan menuju mimpi kita yang besar yang unggul melayani dalam kebersamaan. Nah, sebelum saya menyampaikan kepemimpinan berdasarkan Renstra GKPA ini, saya sejenak memberi gambaran tentang kondisi GKPA Distrik 2 saat ini. Berdasarkan almanak yang saya baca, maka warga jemaah GKPA yang berada di Distrik 2 ada sekitar 238 orang. 200 orang. Baru resort yang paling terbanyak jumlah jemaatnya atau jiwanya itu di resort Silatom. 1.628 orang. Dan yang paling ialah resort Payung Sekaki yang hanya 400
88 orang. Itu yang pertama. Nah, mengapa ini saya coba sampaikan supaya nanti kita ikut melihat keadaan itu dan tergerak hati kita untuk menjadi pelopor menjadikan GKPA unggul melayani. Yang kedua, pendeta GKPA yang melayani di distrik 2 ini ada 13 orang. Dan 13 orang itu struktural semua. Dan hanya di GKPA distrik 2 lah sama sekali tidak ada pendeta non struktural. Ya, ini distrik 2 ini. Dibilang kasihan ya mungkin nggak apalah ya. Distrik 1 ada. Distrik 3 ada. Distrik 4 ada. Paling banyak distrik 4 non struktural. Ya, tetapi di distrik 2 nggak ada. Mungkin nanti ada yang melamar ini non struktural. Guru perlegutan kita ada 2. Yang full time ini ya, yang full time. Nah, baru calon pendeta ada 2. Calon diakones ada 1. Jika kita jumlah ini, jumlah semua personil GKPA di distrik 2 ada 18 orang. Nah, 18 orang inilah sebenarnya sebagai pion untuk menyampaikan renstra atau visi misi GKPA kepada seluruh warga jemaat tadi yang 11.238 orang itu. Tentu jumlah ini sedikit. Tidak bisa kita mewarnai 11.000 itu. Maka dibantulah dengan para sintua. Saya lihat almanak, guru perlegutan yang dari sintua ada 63 orang. Sintua di GKPA distrik 2 ada 340 orang. Dan calon sintua 54 orang. Itu berarti jumlah yang tidak penuh waktu atau tenaga pelayan sintua ada 457 orang. Nah, kalau di jumlah ini ya, antara 457 orang nanti dengan 18 orang tenaga full time, maka jumlah kita sekarang di sini adalah 475 orang. Tenaga pelayan GKPA. Tenaga pelayan GKPA. Jadi kalau kita bagi 11.238 orang dibagi 475 orang, rata-rata 1 orang pelayan GKPA itu melayani 24 orang saja. Kalau 24 orang mungkin masih mudah kita gembalakan. Mudah kita memengaruhi mereka, mudah kita mengajak mereka untuk menuju visi GKPA unggul melayani dalam kebersamaan. Nah, ini peta kita. Supaya nanti kita tergerak untuk mengajak warga jemaat GKPA menuju gereja yang unggul melayani. Nah, dari data ini kita dapat melihat bahwa tenaga pelayan distrik 2 memiliki potensi besar. Saya katakan memiliki potensi besar untuk mengambil peran dalam rangka mewujudkan visi misi GKPA 2041 menuju gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Persoalannya ialah bagaimana caranya. Aku ini udah pendeta sekian tahun di GKPA, tapi nggak tahu caranya membuat gereja GKPA unggul melayani. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Saya hanya pemantik, bukan ahli dalam kepemimpinan GKPA ini, tapi ya pemantik diskusi kita aja. Nah, kita masuk pada tema kepemimpinan Renstra GKPA. Saya sendiri belum mengetahui apa itu dan bagaimana kepemimpinan yang dibutuhkan Renstra GKPA. Saya belum tahu pasti. Namun izinkan saya berbagi cerita untuk dapat kita diskusikan bersama sehingga kita dapat menarik titik-titik simpul apa yang dimaksud dengan kepemimpinan Renstra. Jadi saya hanya memantik atau menginspirasi atau mencoba membakar semangat kita mencari model kepemimpinan Renstra GKPA itu yang bagaimana. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang harus kita gumuli bersama dalam rangka menstimulan para pendeta, Bible Flow,
diakones, guru perlagutan, dan sintua GKPA, khususnya yang ada di distrik 2 ini, untuk bisa melakukan kepemimpinan Renstra GKPA demi mewujudkan visi misi GKPA menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Seperti apa? Nah, ini tawaran saya yang pertama. Yang pertama, kita harus mampu mendefinisi ulang arti dan makna pemimpin dan kepemimpinan GKPA. Saya ulangi, mampu mendefinisikan ulang arti dan makna pemimpin dan kepemimpinan GKPA. Nah, GKPA selama ini memahami pemimpin dan kepemimpinan itu seperti dui tunggal. Artinya apa? Evorus dan sekjen satu. Ini satu. Walau mereka 2 orang. Evorus dan sekjen adalah pemimpin GKPA, satu pucuknya. Yang membedakan mereka hanyalah fungsinya. Evorus adalah penggembala, sekjen adalah penata organisasi. Nah, pemaknaan dui tunggal itu memengaruhi pemahaman seluruh warga jemaat GKPA bahwa pemimpin itu hanyalah mereka. Mereka itu maksudnya Evorus, sekjen. Hanya mereka lah pemimpin GKPA. Nah, jika definisi ini kita gunakan dalam kepemimpinan Renstra GKPA, maka yang melaksanakan kepemimpinan atau melaksanakan semua Renstra GKPA itu hanyalah Evorus dan sekjen. Kalau hanya mereka yang melaksanakan Renstra ini, maka Renstra ini hanyalah isapan jempol. Artinya tercatat di dokumen dan tidak akan tercapai karena hanya dikerjakan 2 orang. Nah, ternyata dalam visi misi GKPA jelas dikatakan unggul melayani dalam kebersamaan. Jadi kata kebersamaan ini menjadi kata kunci untuk melihat kepemimpinan GKPA berdasarkan Renstra. Nah, itu. Jadi kata kebersamaan menjadi kata kunci penting yang harus kita perhatikan. Jika dui tunggal ya diperhadapkan dengan visi GKPA, dui tunggal itu diperhadapkan dengan visi GKPA, maka itu tidak akan selaras. Tidak selaras. Sebab visi misi GKPA menuntut kepemimpinan secara bersama, kolegial. Jadi bukan dui tunggal, tetapi kolegial bersama. Nah, berdasarkan itu kepemimpinan yang dibutuhkan GKPA saat ini bukan dui tunggal, melainkan kepemimpinan kebersamaan, kolegial. Kalau kita bahasa sederhanakan sekarang harus ada kadep marturia, kadep diakonia, kadep koinonia. Baru pimpinan 2, berarti 5. Atau terserah apa yang mau kita buat nanti jabatan-jabatan kolegial ini. Sehingga bukan lagi dui tunggal, tapi kolegial bersama. Kalau hanya dui tunggal, GKPA tidak akan mampu menuju gereja yang unggul melayani. Tetapi kepemimpinan yang kolegial, banyak orang dilibatkan bersama, maka kita akan menuju unggul melayani. Sehingga kepemimpinan yang kolegial menjadi peluang bagi GKPA mewujudkan mimpinya menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Tentu ada konsekuensi dari kepemimpinan Renstra ini. Apa konsekuensi GKPA dalam rangka meraih kepemimpinan Renstra GKPA? Tentu konsekuensinya kita harus mengubah, bukan merevisi. Apa yang kita ubah? Tata gereja dan tata laksana GKPA. Jadi bukan merevisi. Kalau saya meminta bukan merevisi tata gereja, tapi mengubah
tata gereja, tata laksana GKPA. Dalam ubahan yang baru itu nanti, kita bukan duit tunggal, tetapi kepemimpinan GKPA haruslah menjadi kepemimpinan kolegial bersama. Karena itu tuntutan Renstra dan visi misi GKPA. Nah, untuk mewujudkan kepemimpinan yang kolegial, GKPA juga harus memahami secara baru tentang kepemimpinan yang kolegial itu. Nah, setiap kita, ini personal GKPA, personil GKPA, adalah pemimpin GKPA. Jadi ini harus penting bagi kita ini. Setiap kita personil GKPA itu adalah pemimpin GKPA. Jadi bukan hanya Evorus Sekjen pemimpin GKPA. Kita semua, pendeta, bebelvrou, diakones, guru parlagutan, sintua adalah pemimpin GKPA. Karena kolegial tadi, bersama. Nah, menurut J. Robert Clinton, definisi kepemimpinan itu ialah seseorang, pemimpin Kristen adalah seseorang yang mendapat kapasitas dan tanggung jawab dari Allah. Untuk apa? Untuk memberi pengaruh kepada kelompok umat Allah untuk menjalankan kehendak Allah bagi kelompok tersebut. Itulah pemimpin. Jadi saya punya kapasitas, punya tanggung jawab dari Allah, memberi pengaruh kepada warga jemaat GKPA, supaya mereka mampu menjalankan visi misi GKPA menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Maka setiap khotbah saya harus arahkan ke sana supaya didengar, dimengerti, dipahami warga jemaat. Setiap bertemu dengan jemaat, setiap bertemu dengan rekan-rekan pendeta lainnya, bicara visi misi. Jangan bicara kebun sawit, jangan bicara rumah, jangan bicara mobil dan handphone. Bicara visi misi GKPA. Nah, karena kita adalah orang yang punya kapasitas memengaruhi orang lain. Nah, hal senada juga disampaikan oleh James Kouzes dan Barry Posner. Mereka mengatakan kepemimpinan bukanlah milik pribadi dari beberapa orang yang memiliki harisma. Jadi bukan milik pribadi. Kepemimpinan adalah proses yang digunakan oleh orang-orang biasa. Ini kita garis bawah ini, oleh orang-orang biasa. Orang-orang biasa ini. Ketika mereka memberikan apa yang terbaik dari diri mereka. Jadi orang biasa memberi yang terbaik dari diri mereka untuk orang lain. Nah, sehingga kepemimpinan adalah kapasitas kita. Untuk apa? Menuntun orang lain ke tempat yang belum pernah mereka datangi. Jemaat kita ini belum pernah melihat gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Nah, sekarang kita menuntun jemaat ini menuju gereja yang unggul melayani. Bagaimana caranya? Makanya kita harus bicara Renstra. Di Renstra itulah diatur bagaimana supaya jemaat itu diarahkan ke sana. Nah, lebih dalam lagi Walter Wright mengatakan, pemimpin itu bukanlah orang-orang yang memegang posisi. Bukan orang-orang yang memegang posisi otoritas. Melainkan setiap orang adalah pemimpin Kristen. Setiap orang Kristen itu adalah seorang pemimpin. Artinya, pemimpin itu adalah seseorang yang masuk ke dalam hubungan orang lain. Jadi kita punya relasi, punya hubungan, punya keluarga, suami, istri, anak, punya tetangga, punya mertua, punya tulang, punya bere, punya namboru. Masuk kepada hubungan dengan orang lain. Itu untuk apa? Kita pergi ke jemaat, ke pagaran, kita pergi ke sermon ina, ke sermon ama. Untuk apa? Untuk mampu memengaruhi perilaku. Perilaku apa? Supaya unggul melayani.
supaya mampu memberikan nilai-nilai apa? Nilai-nilai apa? Nilai-nilai teduh, tangguh, unggul, efektif, efisien, damai, unggul, hormat. Teduh itu nilai-nilai GKPA. Sebarkan kepada mereka. Bahkan sikap mereka. Untuk apa? Melakukan sesuai dengan visi misi GKPA. Jadi tanggung jawab itu berada pada kita sekarang. Untuk apa? Kita memengaruhi perilaku warga jemaat. Nilai-nilai warga jemaat. Sikap warga jemaat. Melakukan apa? Visi misi GKPA. Maka kita punya jargon. Jumpa jemaat GKPA. Mereka jawab dan sahut unggul melayani. Supaya di hati mereka itu GKPA itu terbakar semangatnya untuk unggul melayani. Tapi kalau melempemnya, pendetanya melempem, sintuannya melempem, apa yang unggul? Jangan menjadi unggul nanti menang unggal kan? Harus unggul. Nah, jadi kepemimpinan itu adalah sebuah hubungan. Hubungan di mana satu orang mencoba memengaruhi pemikiran-pemikiran. Satu orang mencoba memengaruhi pemikiran-pemikiran, perilaku-perilaku, kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai orang lain untuk mengikutinya. Masuk di kobun ale amang GKPA son hari debo ma inggul melayani. Aduh, nadumenggan makubasi rap sauduran. Beta mate amang rohita. Tapaturi maperlagu tattau. Tepengaruhi. Karena muda indah hita BICB. Nah, mulailah kita memakai talenta kita, memengaruhi pemikiran-pemikiran, perilaku-perilaku, kepercayaan atau nilai-nilai orang supaya mengikuti kita. Nah ini. Nah, dari pemikiran Clinton dan Wright ini, kita terinspirasi bahwa pemimpin itu bukanlah hanya orang yang memegang posisi otoritas. Tapi pemimpin itu ialah orang yang mampu masuk ke dalam diri orang lain untuk memberi pengaruh perilaku kepada mereka, memberi nilai-nilai kepada mereka dan sikap mereka. Itu berarti sekarang ini sampai kepada kita ini. Personil GKPA yang ada di distrik 2 ini adalah para pemimpin yang harus mampu memiliki hubungan relasional. Mabigan wae nak ka amanginang mardongan do akka tetanggat tadi perlagutan ini. Nah, ini piga madongatan wae do akka gereja-gereja tetangga di Resotta. Sangan holanda di Resotta di hita bakut. Indah ya mengaligi resort nihalak atau gereja lain. Menggandeng mereka dalam rangka menuju gereja yang unggul melayani. Atau melihat agama lain. Bukan hanya orang Kristen, agama lain. Punya hubungan relasional. Nah, mulailah dari suami, anak, warga, jemaat lain untuk mempengaruhi perilaku, nilai-nilai sikap mereka agar mau mewujudkan gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepemimpinan GKPA adalah tim yang membangun. Jadi kepemimpinan kita berdasarkan Renstra itu adalah tim yang membangun. Nah, kepemimpinan berbicara tentang menghubungkan, bukan mengendalikan. Jadi kita berbicara menghubungkan, bukan mengendalikan. Kepemimpinan ialah mengenai mempersatukan sejumlah orang demi tujuan sinergi kreatif. Sinergi kreatif itu untuk unggul melayani. Nah, pelayan berbasis tim memampukan GKPA untuk saling menarik keluar kekuatan masing-masing dan berkontribusi dari anugerah yang kita terima dari Allah, termasuk dari pengalaman hidup kita, demi apa? Kebaikan bersama. Nah, jadi tim yang membangun ini tidak sekedar bertujuan meningkatkan produktivitas, tetapi tim ini juga mempersatukan setiap orang ke dalam lingkungan yang mendukung dan menantang, sehingga mereka menyadari seluruh potensi mereka. Nah, ini. Kemudian kita harus menyadari bahwa dalam peralihan dari gaya kepemimpinan, ini peralihannya, nanti kalau kita setuju
Dwi Tunggal itu diganti dengan pemimpin yang kolektif, tentu akan ada peralihan dari gaya kepemimpinan yang dari Dwi Tunggal menuju tim yang membangun. Pasti ada gejolak atau rasa aneh atau rasa yang baru. Tentu membangun tim yang sehat dan menjalankan fungsinya bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena anggota tim menuntut harga tinggi. Nah, sama seperti Patrick Lencioni mengidentifikasikan 5 rintangan tim dan menjelaskan gejala-gejalanya, yakni pada bagian bawah anggota tim tidak berfungsi, memperlihatkan ketidakpeduliannya pada hasil yang dicapai, karena perhatiannya yang berpusat pada diri sendiri bagi status dan egonya. Jadi dia tidak peduli dengan tim. Yang penting bagi dia adalah dirinya. Kalau saya sudah melayani resort dengan baik, saya sudah melayani Perlagutan dengan baik, cukuplah. Saya sudah sampaikan kewajiban dengan baik, cukuplah. Resort lain tidak berhasil, biarkan aja di situ. Nah, itu bukan tim yang baik. Kalau resort A tidak bisa mendapatkan setoran dengan baik atau pelayanan dengan baik, kita bantu. Sehingga kita saling mengisi. Senari mamago hubungan kunjungan mengunjungi, misalnya resort Silaton, itu resort Padang Bola, jarang deh habis. Resort Sipirok misalnya rotu resort Bunga Bondar, jarang deh. Saling menguatkan. Holanda fokus di resort Tonom itu lain. Habe temata unggul melayani dalam kebersamaan. Habe Holanda di resort itu iba huni tidak mampu menjalin kerjasama dengan resort lain. Nah, ini berakibat pada penghindaran tanggung jawab dan toleransi pada standar yang rendah. Karena mempertanyakan kinerja salah satu orang anggota justru akan membeberkan kinerja yang lain. Memang kelemahannya dari tim kerja ini, kita carilah bagaimana kinerja seseorang. Akibatnya kinerja orang lain pun ketahuan. Ketahuanlah dia malas-malas, tidur-tiduran, pendetanya tidak lagi bersemangat melayani, tapi menunggu gaji saja. Tanggal 1, tanggal 10 gajian, tanggal 15 gajian, selesai. Nah, sebuah penolakan terhadap satu tanggung jawab menandakan kurangnya komitmen. Nah, jadi dalam sebuah tim nanti butuh komitmen. Tapi kalau bekerja secara pribadi-pribadi ya mengalami kekurangan komitmen. Yang dibuktikan tidak adanya keputusan dan penghindaran strategi. Jadi tidak ada lagi dalam pelayanannya punya strategi. Ketika hubungan yang ada sebenarnya merupakan hubungan yang rapuh. Jadi kita seolah-olah unggul melayani dalam kebersamaan di GKPA, tapi kita sebenarnya rapuh. Antara pendeta A dengan pendeta B rapuh. Kita bersama tapi rapuh. Setiap anggota tim khawatir terhadap menghadapi konflik. Ulang mada tahatai ia nomor badahita. Menghindari konflik. Gereja yang unggul bukan menghindari konflik, tapi menghadapi konflik dan menyelesaikan konflik supaya berdampak kepada kerukunan. Kerukunan bukan diam-diam tanpa menyelesaikan masalah, tetapi harus mampu menyelesaikan masalah walau harus mengalami kepahitan. Itu. Lalu memberlakukan atmosfer saling curiga dengan kurangnya kepercayaan menyebabkan anggota tim menjauh dan bersikap defensif atau emak anung gebiau dihat-hatai pendau ma'aunin. Ini menyebabkan keunggulan rusak. Ini yang diingatkan oleh saudara Patrick Lencioni. Nah, sekarang yang ketiga, setelah kepemimpinan tadi berbicara soal bagaimana GKPA itu mampu menjadi seorang pemimpin yang membangun, sekarang kita bagian yang ketiga ialah kepemimpinan yang mampu melatih. Nah, ini yang harus kita dalam Renstra ini, kita harus mampu mencari kepemimpinan yang melatih tim. Jadi, Preses itu harus mampu melatih timnya, pendeta rasot. Pendeta rasot itu harus mampu melatih timnya, para guru perlagutan. Guru perlagutan harus mampu melatih timnya, para sintua. Nah, apalagi mulai dari atas, Eporus sekjen mampu melatih timnya para pareses. Ini melatih tim. Maka seorang pelatih tim olahraga biasanya adalah orang mantan olahragawan. Pengalaman atletis sang pelatih memberinya kredibilitas. Meskipun ia tidak mampu lagi mengelilingi lapangan berlari-lari,
Tetapi peran pelatih tidak dapat diragukan. Jadi peran pelatih itu tidak dapat diragukan. Para pelatih memperhatikan tiap gerakan pemain seolah-olah mereka sendirilah yang bermain di lapangan. Seolah-olah mereka sendirilah yang bermain di lapangan. Karena mereka ingin tim itu mampu melakukan sesuai dengan yang diharapkannya. Dia terjun melatih. Seolah-olah dialah yang bermain di lapangan. Nah, para pelatih bukanlah pengkritik. Nah, jadi para pelatih itu bukanlah pengkritik. Bukanlah pengkritik. Atau hanya tahu teori. Bukan. Para pelatih itu bukanlah pengkritik, bukan hanya tahu teori. Tetapi mereka berdiri di samping orang-orang yang mereka latih. Berbagi kebahagiaan. Juga rasa frustasi dan kesedihan mereka. Itulah pelatih. Jadi kalau kita ingin Renstra ini jadi, maka harus ada pendampingan dari pimpinan tertinggi sampai ke bawah. Dan kita harus ikut di samping mereka. Unang do, tuh emang GKPA unggul melayani kebersamaan, habisi ini didampingi cara kerja Pareses, cara kerja penelitian rasot. Allahuallam itu visi kita itu. Tak nyampe. Harus ada pendampingan dari kita para pelatih. Nah, para pelatih itu menghabiskan waktu berjam-jam melakukan kekeliruan dan kesalahan, tetapi tidak mengabaikan timnya pada saat-saat kritis. Dalam latihan itu tidak semua berhasil, ada yang gagal, dampingi, gagal, ulangi, sampai berhasil. Nah, makanya lebih daripada itu para pelatih memberikan hasratnya kepada timnya. Mendorong tim untuk melampaui pencapaian terbaik. Ya Pareses, mabia pada tersot semanosor. Adung kerja ko. Sien 20 sada Renstra di tahun 2020 sada 2022 mapiga di kerja ko Renstra. Nah itu supaya mampu tim ini bekerja. Nah, ini kita sudah bulan Juni bulan 6. Renstra yang harus kita kerjakan 21 tahun ini. Saya kurang tahu berapa yang sudah dikerjakan Renstra itu. Amang Pareses menon menyapa ya kepada Rasot. Berapa Renstra dikerjakan di setiap Rasot dan di setiap distrik. Supaya jadi barang ini. Kalau tidak dikerjakan, mana jadi? Nah, jadi pelatih yang baik akan membantu para pemain mengatasi kekacauan, memfasilitasi keteraturan. Nah, soal senari kan memfasilitasi dong, Amang Pareses saja, PHD, supaya kita bisa mengejar visi kita itu, melakukan pendekatan strategis para pemain. Ada pemain gondok, dekati. Ada pada rasot mulai gondok ya dekati, dihaul mesti, di leher masukkan. Nah, itu artinya mereka menciptakan iklim kolektif dan memulihkan kondisi moral ketika keadaan memburuk. Nah ini tugas kita Amanginang para personil, melatih tim. Itulah kepemimpinan kita sekarang, melatih tim. Nah, tim yang besar bukan sekedar kelompok yang memiliki performa bagus, bukan. Performanya bagus, tampilannya bagus, bukan. Tetapi tim yang besar dibangun oleh individu-individu yang memahami kontribusi mereka terkait dengan keterampilan-keterampilan lain di luar mereka. Jadi memahami apa masukan-masukan saya terhadap keadaan sekitar. Kepada jemaat Rasot itu tidak maju. Apa kontribusi saya sebagai pendeta Rasot A? Pendeta Rasot B tidak maju. Pendeta Rasot C tidak maju. Pendeta Rasot D maju. Apa kontribusi pendeta Rasot D supaya maju Rasot A dan B, C? Di situ. Nah makanya menurut Peter Drucker kita ini seperti permainan bisbol ini kan. Dalam permainan bisbol katanya para pemain itu bermain dalam sebuah tim, mereka dalam sebuah tim, tetapi tidak bermain sebagai sebuah tim. Saya ulangi, pemain dalam bisbol
itu para pemain itu bermain dalam sebuah tim. Kayak kita melayani dalam sebuah GKPA. Kita melayani dalam sebuah GKPA. Tetapi tidak bermain sebagai tim. Para pendeta GKPA ini, personil GKPA ini tidak melayani sebagai sebuah tim. Tetapi kita berada dalam sebuah tim GKPA. Tapi tidak melayani sebagai sebuah tim yang unggul melayani. Ini menurut Peter Decker tadi. Peter Drucker. Jadi seolah-olah kita seperti pemain bisbol, memang berada dalam sebuah tim bisbol, tapi tidak bermain sebagai sebuah tim. Atau dalam permainan sepak bola Amerika. Posisi para pemain telah ditentukan, tetapi mereka bermain sebagai sebuah tim. Ditentukan kan, ada yang preses, ada yang grup lagu yang sebagai ditentukan. Tapi bermain sebagai sebuah tim. Tim sepak bola ini jauh lebih fleksibel dibanding bisbol tadi. Tetapi persyaratan yang dituntut kepada setiap pemain sangat keras. Pemain bintang harus menempatkan posisi mereka sebagai anggota tim. Karena timlah yang terampil. Ya. Tim itu yang perlu terampil. Ini. Sedangkan pemain hanya memberikan kontribusi. Jadi GKPA itulah yang terampil. Kita para personil memberikan kontribusi supaya GKPA unggul melayani. Baru dalam pemain tenis ganda, setiap pemain mempunyai peran yang penting daripada posisi yang tetap. Jadi pemain tenis ganda itu tidak berada pada posisi ini, tetapi dia bisa mobile bergerak kemana-mana. Tapi perannya harus dikerjakan. Itu perannya itu yang penting. Masing-masing pemain melindungi dan menyesuaikan diri dengan rekan timnya. Jadi kalau di depan satu, langsung ke belakang satu. Jadi saling mengisi. Nah itulah dalam tenis ganda. Nah, berarti pelatih dihormati juga bekerja sebagai hubungan yang harmonis. Irama, gerakan, dan kemampuan untuk membaca permainan. Nah ini saya percepatnya karena waktu ini. Nah keempat, bagaimana lagi? Kepemimpinan restra GKPA itu ialah kepemimpinan yang mampu menjalin hubungan kerjasama. Tidak ada tim kerja sejati tanpa iklim kerjasama. George Gladys maksudnya mengingatkan kita bahwa sebuah tim adalah sebuah unit pelayanan yang berkekuatan dahsyat. Ya? Sebuah unit pelayanan yang berkekuatan dahsyat. Sebuah tim ini. Ketika tim tersebut belajar melihat karunia rohani setiap anggota tim dan belajar mengajak anggota tim untuk bekerja bersama-sama, berdoa dari berbagai informasi dan energi agar mencapai visi misi dan maksud secara tajam. Nah, ini menurut George Gladys. Dan nanti kita lihat juga Paulus mengingatkan itu, tetapi kepada tiap-tiap orang, kata Paulus di 1 Korintus 12 ayat 7. Artinya dituntut dari setiap orang bagaimana dia memberikan karunia yang ada padanya untuk kepentingan bersama. Jadi karunia yang ada padaku untuk kepentingan bersama. Kemudian barang siapa mengabaikan kontribusi orang lain, artinya setiap karunia yang dimiliki orang lain lalu kita mengabaikannya, ia berarti melupakan pelayanan setiap anggota. Jadi jangan abaikan karunia setiap orang. Tidak seorang pun, kata Paulus, cukup kompeten untuk menyatakan saya tidak butuh kamu. Ya tidak ada. Tetapi kita harus mengatakan aku butuh kamu. Kita butuh tim GKPA, personil distrik 2 ini. Meskipun penting kerjasama tidak pernah dimasukkan ke dalam nilai utama. Ini catatan bagi kita. Walaupun penting kerjasama ini, tapi ini bukan masuk dalam nilai utama. Mengapa? Kerjasama bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya ialah memenuhi visi dan mencapai misi. Kerjasama yang kita bangun sekarang itu bukan tujuan akhir, bukan yang utama. Tujuan akhir kita ialah memenuhi visi misi GKPA, unggul melayani dalam kebersamaan. Itu yang menjadi target kita.
kerjasama ini menjadi kendaraan kepemimpinan kita menuju cita-cita itu. Yang kelima, kepemimpinan Renstra GKPA itu adalah kepemimpinan yang masuk akal. Jadi bukan berandai-andai, harus masuk akal. Pemimpin yang membuat apa yang sedang terjadi dalam kelompok menjadi masuk akal. Jadi program kita itu harus terukur, masuk akal. Menciptakan keadaan yang masuk akal hanya dimungkinkan ketika setiap orang terus bergerak, memiliki arah, mengamati dengan seksama, sering memperbarui informasi, dan berbicara secara terus terang. Ini supaya masuk akal. Jadi kita terus bergerak. Udah kalau tidak mau dong. Unggul ini nanti hama ini bayar program unggul. Dari kerja Honda dulu ada Renstra. Memiliki arah. Kemana arahnya? Jelas harus menjadi unggul. Mengamati dengan seksama. Apa yang terjadi? Amati. Baru memperbarui informasi. Bagaimana? Ini kan informasi kita tiap tahun tong 29.000 warga jemaat GKPA. Lehi tahu tahun. Karena informasinya nggak jelas. Nah ini yang harus kita lakukan. Baru ini saya terus percepat lah ya, karena ini banyak sekali. Baru ke-6, kepemimpinan yang mau mengerjakannya. Ini yang penting. Kepemimpinan Renstra GKPA jangan hanya tahu teori, hanya tahu menjelaskan visi misi, hanya tahu menjelaskan Renstra, tapi tidak mau mengerjakan, itu pun nonsense. Maka harus mau mengerjakannya. Ketika para pemimpin dibingungkan untuk melakukan tindakan terbaik yang dapat ia ambil, sikap yang seharusnya berlaku ialah seperti ini. Setidaknya mari kita coba dan lihat apa yang akan terjadi. Tidak bisa amangi gerakan 117 itu. Tidak kiai masa GKPA punya tahun masih tua. Sebagai pendeta, kita katakan sebaiknya mari kita coba dan lihat apa yang terjadi. Nah, bangun, bakar semangat mereka untuk terus menuju cita-cita luhur kita ini. Nah, perspektif seperti ini akan memberi ruang dan iklim untuk belajar. Nah, itu ya. Baru berdasarkan uraian di atas, maka personil GKPA Distrik 2 adalah personil yang harus mampu bertanggung jawab, bukan tanggung menjawab. Jadi pemimpin personil GKPA Distrik 2 itu harus mampu bertanggung jawab, bukan tanggung menjawab. Ini kan tanggung kita menjawab. Apa itu memang visi misi? Nggak tahu dia. Tanggung menjawab karena nggak tahu. Apa itu Renstra GKPA memang? Ya, tanggung menjawab. Karena apa? Dia tidak tahu apa itu Renstra. Kalau pendeta GKPA tidak tahu visi misi GKPA, tidak tahu Renstra GKPA, maka dia akan tanggung menjawab. Nggak tahu dia apa yang dikerjakannya. Ini. Maka karena itu supaya jangan tanggung menjawab, kita harus tahu apa itu Renstra GKPA. Nah, untuk 2026 sampai 2026 ya, kita ada 27 Renstra. Ini 27 Renstra. Untuk menjawab persoalan utama kita ini. Apa persoalan utama GKPA? Pelayan yang tidak maju, tidak mundur. Ini fakta kita sekarang. Pelayanan tidak maju, tidak mundur. Nah, supaya bisa unggul, apa yang mau kita kerjakan? Pelayanan kita maju, pantang mundur. Itu. Supaya unggul GKPA, bagaimana caranya? Pelayanan yang maju, pantang mundur. Jangan tidak maju, tidak mundur. Tapi pelayanan yang maju terus, pantang mundur. Lalu kedua, kualitas pelayan yang kurang. Supaya unggul GKPA, kualitas pelayan kita harus unggul. Maka sekolahkanlah S2, S3. Atau kursuskanlah supaya unggul. Ini. Maka 27 Renstra ini menuju itu. Baru ketika pembaruan teologi GKPA. Bagaimana caranya? Teologi-teologi yang sekarang hangat dibangun, dibicarakan orang, GKPA responsif. Tentang ekoteologi, tentang LGBT, tentang perjamuan kudus terhadap anak-anak. Itu kita bahas. Kita sepakati. Supaya ada pembaruan teologi kita. Lalu ini, orientasi lebih banyak ke dalam. Hirat, kata dalam tempurung. Tahu GKPA, GKPA hebat GKPA. Tadi liginya gereja asing,
Tidak ada apa-apanya kita. Nah, untuk mengatasi persoalan utama GKPA ini butuhlah kita 27 Renstra selama 5 tahun ini. Dan dari 27 Renstra ini 20 program akan kita kerjakan tahun ini. Mulai Agustus Juli 2022 selesai 21 program. Nah, ini harus kita lihat bagaimana caranya. Nah, apa itu yang 21 itu? Nah, pelayan tidak maju tidak mundur ini ada 8 persoalan kita atau pekerjaan kita, program kita supaya kita menjadi pelayanan kita maju pantang mundur. Apa yang harus kita kerjakan? Penguatan tim PI, penguatan tim media, penerbitan kurikulum, penguatan tim adat, penguatan liturgi, penguatan pendeta agar bisa memiliki kemampuan pastoral yang tersertifikasi, penguatan komisi anak, pembentukan tim monitoring, dan seterusnya. Ini untuk isu yang pertama. Untuk isu yang kedua, kualitas yang kurang, maka kita harus melakukan peningkatan SDM pendeta GKPA, penguatan master plan kebutuhan tenaga pelayan GKPA, penguatan sistem rekrutmen GKPA, pelatihan berjenjang pelayan GKPA, pelatihan manajemen kepada pendeta dan pegawai GKPA. Jadi seharusnya sudah harus mulai pelatihan kepada pendeta yang melayani 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, 11 sampai ke atas tahun. Supaya apa? 0 yang 5 tahun ini supaya dia bisa menjadi pendeta rasuat. Yang 6 sampai 10 tahun supaya bisa dia jadi preses. Yang 11 sampai ke atas supaya bisa jadi purus atau sekjen. Pelatihan ini memampukan tenaga personil kita menjadi tenaga yang unggul. Supaya kualitas SDM kita meningkat. Lalu isu strategis yang ketiga, pembaruan teologi GKPA, penerbitan kajian-kajian pembaruan teologi, penerbitan buku-buku pembaruan teologi GKPA. Dan yang keempat, orientasi yang lebih banyak ke dalam, merevitalisasi Parpem, kemudian revitalisasi majalah Siwam Berita GKPA, kemudian gerakan 117, kemudian penguatan pembangunan pariwisata center, terbentuknya tim pelestarian lingkungan alam, baru terakhir pembentukan tim ekonomi GKPA. Nah, dengan mengetahui Renstra ini, maka semua personil GKPA Distrik 2 SDH sudah punya tanggung jawab moral, dan rohani untuk bersama-sama ikut mewujudkan visi misi GKPA dengan tanggung jawab, dengan bertanggung jawab, bukan tanggung menjawab. Nah, penjelasan tentang ini nanti bisa kita diskusikan. Penutup, saya telah mencoba memantik personil GKPA Distrik 2 hari ini untuk dapat mencari cara yang baik dan tepat untuk bisa ikut ambil bagian dan berperan aktif dalam rangka mewujudkan visi misi GKPA menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Tentu kita masih berkesempatan berbagi pengalaman dan cerita agar diskusi kita semakin menambah semangat untuk bangun tidur. Jangan tidur terus, tapi bangun tidur untuk mewujudkan mimpi besar GKPA. Semoga selamat sharing dan rapat personil GKPA Distrik 2. Horas, masa tayo matu moderator. Beta ada kasapa-sapa atau menambah penjelasan dari Amanginang personil. Kita ini sedang diskusi mencari kepemimpinan Renstra GKPA. Silakan kami pasakma tu Amang Preses Distrik 2. Indah bagia sorana di pamati DP hanai. Ada warna mikni Distrik 2. Dah bagia sorana. Waduh, coba. Oke. Dah bagia sorana. Halo.
Ya, halo, ya, oke. Halo. Halo. Dimute, belum terbuka. Dua-dua belum terbuka. Baik Disti dan Lydia masih ya. Halo. Ya, silakan. Halo, udah jelas suaranya. Halo. Di mute dua-dua. Mendengung suaranya, mendengung. Horas. Terima kasih Ma di pemaparan dari apa. Ada begitu banyak hal yang harus kita persiapkan atau ada begitu banyak hal yang harus kita kerjakan. Oke, ya silakan. Ya, demi terwujudnya kepemimpinan berdasarkan Renstra GKPA. Bahkan Ya. kalau kita mengikuti apa yang Amang sampaikan tadi, karena sebenarnya kita masih menganut pola kepemimpinan duit tunggal, yaitu pucuk pimpinan. Sekjen dan pucuk pimpinan bersama Eporus melakukan tugas kepemimpinannya sebagai pemimpin di GKPA. Dan pada faktanya seperti yang Amang sampaikan, apabila itu yang masih kita anut, maka sebenarnya kepemimpinan berdasarkan Renstra GKPA tidak akan bisa kita capai. Maka dalam hal ini saya sebagai pendeta Resort Cipirok bermimpi juga, karena kebetulan saya menulis skripsi waktu itu tentang kepemimpinan yang kolaborasi yang diturunkan dari suksesi kepemimpinan mulai zaman Rasul sampai kepada kepemimpinan tokoh-tokoh gereja. Seperti yang Amang sampaikan tadi, bagaimanakah para pemimpin? Sebenarnya pemimpin itu adalah individu yang dapat mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam sebuah rumah yang baru. Lalu ketika para pemimpin ini bisa mempengaruhi orang lain, itulah yang disebut kepemimpinan. Berarti kalau pemimpin itu individu, kalau kepemimpinan itu antara pemimpin dengan yang dipimpin. Saya boleh melihat dan belajar banyak hal yang Amang sampaikan sebagai cita-cita GKPA ke depan. Kalau tidak ada kolaborasi antara pemimpin-pemimpin yang ada atau stakeholder dalam GKPA yang merasa bahwa dirinya adalah aku tanpamu, itu tidak mungkin. Seperti yang Amang sampaikan tadi saya catat dalam 1 Korintus 12 ayat 21, tidak seorang pun yang bisa menyatakan kepada orang lain bahwa saya tidak butuh kamu. Artinya kalau kita dari sekarang, para stakeholder GKPA menyadari bahwa aku tanpa temanku, aku tanpa kors pendeta, aku tanpa jemaat, maka GKPA tidak bisa maju. Nah, oleh karena itu kami ingin Amang paparkan
seperti yang tadi hal-hal negatif terjadi di dalam beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan yang merusak kepemimpinan itu sendiri. Ada tadi itu beberapa poin yang Amang sampaikan. Ada orang yang menimbulkan atmosfer saling curiga, ada orang yang bekerja hanya memberikan pengkritikan saja, ada orang yang suka hanya menunjukkan kebobrokan dari temannya, mempertontonkan kebobrokan dari temannya, dan itu terjadi di dalam kepemimpinan dalam pelayanan yang terjadi seperti itu. Jadi bagaimanakah kita sebenarnya GKPA meramu atau menyadarkan para pemimpin GKPA saat ini untuk bisa memahami, karena ada juga di situ yang mau saya kritiki Amang tulis, agar para perempuan itu tidak menjadi pemimpin yang tanggung jawab. Berarti ada juga di situ mendeskripsikan bahwa para perempuan tidak mengerti kepemimpinan berdasarkan Renstra GKPA. Mohonlah Amang supaya diberikan satu sajian atau ramuan yang membawa kita para stakeholder GKPA mengerti dan bisa menjadi satu tujuan untuk menciptakan kepemimpinan yang kolaborasi berdasarkan Renstra GKPA untuk mewujudkan visi misi GKPA. Terima kasih, Amang. Baik, terima kasih kepada Inang Pendeta Flora. Saya senang atas respon Inang dalam diskusi kita hari ini. Bahkan Inang telah lama rupanya bergumul soal kepemimpinan yang kolaboratif dalam skripsi, ya, artinya sudah digali lebih mendalam sehingga kepemimpinan kolaboratif ini menjadi sebuah solusi dalam rangka mencapai visi misi GKPA. Tentu pemimpin dan kepemimpinan dua hal yang berbeda. Saya katakan tadi pemimpin itu personal, kita yang masuk atau memengaruhi orang, bertemu dengan orang, memiliki hubungan relasional, sehingga kita menyampaikan ide-ide, pemikiran-pemikiran, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan kita kepada orang, supaya orang mengikuti kita. Tentu mengikuti kita menuju visi misi GKPA. Kepemimpinan itu sendiri ialah tim atau sistem yang kita bangun. Apakah duit tunggal atau kolaborasi. Nah, jadi kalau kepemimpinan yang duit tunggal saya katakan tadi tidak cocok dan selaras dengan kepemimpinan GKPA berdasarkan Renstra. Karena yang kita bangun sekarang adalah visi misi GKPA menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Jadi kebersamaan itu kolektif, kolegial, kolaborasi. Nah, kalau kita pertahankan lagi kepemimpinan yang duit tunggal, semua berpusat kepada pimpinan. Dia ada GKPA distrik 2, tapi tema hatanya Borus katanya. Tapi tema hatanya sekjen. Wah, habislah kita. Nggak bisa kita mencapai visi kita. Pada distrik 2 misalnya hendak membuat program pembinaan di GKPA distrik 2, harus ditunggulah dulu keputusan Borus, harus ditunggu keputusan sekjen. Nah, di sini membuat roda organisasi kita lambat menuju unggul melayani. Nah itu, sehingga memang yang dibangun sekarang ialah dalam kolaborasi itu kita ini sama-sama berguna, sama-sama punya potensi, punya kemampuan, punya kapabilitas, memberikan yang terbaik dalam diri kita sebagai orang biasa tadi. Sehingga 1 Korintus 12 ayat 21 itu tidak boleh kita katakan aku tidak berguna bagimu atau kamu tidak berguna bagi saya. Tetapi kita semua berguna untuk menuju visi misi GKPA. Jadi kita bergandengan tangan. Nah, sekarang bagaimana cara GKPA memahami atau melakukan kepemimpinan yang kolektif atau kolaborasi ini? Nah, berarti kita harus mulai, tadi saya katakan, mensosialisasi bentuk kepemimpinan kita yang baru tadi. Karena saya bilang tadi, peralihan itu membutuhkan energi yang besar. Kalau tidak ada sosialisasi, maka semua program kita pun akan mandek. Makanya kemarin sosialisasi Renstra ini seharusnya kan saya katakan itu kan tanggung jawab pimpinan. Lalu pimpinan mendelegasikan itu kepada orang-orang. Sehingga semua Renstra ini menjadi bagian kita pahami bersama.
lalu kita kerjakan bersama. Nah itu, jadi bagaimana caranya GKPA? Ya tentu teruslah bersosialisasi, Nah saya senang ketika Mapolres Distrik 2 menghubungi saya supaya diberi kesempatan saya memberikan penjelasan tentang kepemimpinan Renstra ini. Nah, saya katakan saya bersedia. Nah, di distrik 3 misalnya, kami sudah kerjakan kepada dua resort Medan Timur dan Medan Barat, di resort Pemalang Siantar. Nah, sebentar lagi kami mau ke resort Pangkalan Brandan untuk mensosialisasikan. Kemudian di perempuan pusat, itu sudah juga saya memberi masukan dan penjelasan tentang Renstra ini. Jadi ke semua lini harus kita masukkan sosialisasi. Supaya pemahaman itu masuk kepada warga jemaat kita. Masuk kepada setiap orang, stakeholder tadi. Kalau sudah masuk pemahaman itu, orang yang paham itu mudah kita ajak. Tapi orang yang belum paham, belum mengerti, memang susah kita ajak. Nah, jadi makanya kalau ada tadi istilah perempuan tanggung menjawab, karena itu bagian dari kutipan saya kepada perempuan kemarin, di pembinaan perempuan P3P itu ya. Makasih kita perempuan, bukan perempuan sebenarnya, personil, saya mau katakan itu personil GKPA, supaya jangan tanggung menjawab. Kalau kemarin itu saya sampaikan kepada perempuan GKPA, supaya perempuan GKPA jangan tanggung menjawab soal visi misi, soal Renstra. Nah, jadi saya belum merevisi kalimat itu, sehingga saya katakan di sini masih perempuan, begitu inangnya. Tapi bukan berarti hanya perempuan yang menjadi tanggung jawab di sini, bukan. Semua, termasuk kita personil di distrik 2, nanti personil di distrik 1, personil di distrik 4, personil di distrik 3, dan semua GKPA harus benar-benar bertanggung jawab. Jangan tanggung menjawab. Orang yang tanggung menjawab itu adalah orang yang tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu. Ya, supaya kita bertanggung jawab, berarti harus mengerti, memahami. Itu sebab ketika di Samosir kemarin saya diundang juga untuk memberikan materi ini, materi yang berbeda juga, tapi kepemimpinan Renstra di capacity building leadership kepemimpinan GKPA, saya sampaikan itu juga. Maka setiap personil pemimpin GKPA, baik dari pimpinan, proses, penelitian, harus punya waktu membaca visi misi GKPA, membaca Renstra GKPA. Jika penting bentuk tim, Pokja membahas Renstra itu, supaya terjadi itu. Lalu kita lakukan. Demikian Inang. Jadi tadi perkataan perempuan kurang menjawab, tadi tanggung jawab itu saya revisi menjadi personil GKPA Distrik 2 harus bertanggung jawab, jangan tanggung menjawab. Begitu Inang. Kalau masih ada lagi yang mau berbagi, mungkin berbagi pengalaman, monggo dari abang-abang senior, para teman-teman, boleh. Nanti emang proses akan menutup dengan kata-kata kunci kepemimpinan ini. Terima kasih Mbak di hatorangannya Lahamang, Pendeta Ramli. Memang nagit kami tapai memang bertakas nakil sebahagian. Ya, silakan. Kedua makai. Aku pernah baca bisa, Hamigian. Terima kasih Mamang, nakimay patorangamang do hampir serupa pertanyaan ni Inang Pendeta Flora. Tiga pengalaman majolo berbagi pengalaman lah manggulkon restoran tahun sesuai dengan isu naduk tagumuli ke KPA nagabe pengalaman nami di kewalahan menjadi indah dong dapat kami tupoksina dalam arti karejo-karejona. Pencapaian na memang madong dibanison nama program. Ahan tapayo ni memang kami akui doon di restrat tahun bahkan depe memang naikon panduan sian kantor pusat bahkan setelah hamang bentuk program nai dia do bagian ni resort dia do bagian distrik semuanya mah. Artinya di si terbebandon yang kami khususnya mengkumpuli restrat tahun.
Tapi perlu hatorangan nah aso bisa coba kita evaluasi tercapai sangat inderestrai hal-hal semua ini menurut kami nagi kami pangido aso jelas tu kami tupoksina kami mah. Oke, terima kasih Mak di Amang Pendeta Benjamin Matondang. Itulah makanya tadi saya bilang kita butuh tim pelatih, kepemimpinan yang melatih. Jadi pelatih olahragawan itu adalah orang yang pernah menjadi pemain yang handal di dalam olahraga itu, sehingga dia mampu melatih orang-orang yang berjuang dalam olahraga itu. Dia mendampingi, dia bersama, baik di kala suka duka, dia bersama. Nah, betul bahwa Renstra yang 27 itu belum ada penjelasannya. Belum ada bagaimana cara mewujudkannya. Nah, makanya satu persatu itu harus kita bedah. Harus kita bahas, harus kita gumuli bersama. Nah, contoh dalam memimpin sebuah kebaktian AMA di GKPA Resort Medan Barat, ini saya bahas tentang gerakan 117. Bagaimana gerakan 117 ini kita lakukan? Ini. Nah, artinya di setiap kesempatan mari kita bedah, diskusikan dengan siapapun untuk membedah satu-satu Renstra itu. Ini satu Renstra. Satu Renstra ini saya coba jelaskan di persekutuan AMA GKPA Resort Medan Barat. Lalu setelah saya jelaskan ini ada banyak insight, pemikiran-pemikiran yang amang kami belum tahu ini. Bagaimana ini? Ini itu. Padahal berdasarkan Renstra kita dari jumlah kita sekarang 29.000 ya 29.000 ini 29.000 jiwa sekarang kita ini berdasarkan almanak. Kalau tambah berdasarkan Renstra 10% saja, maka setiap tahun kita harus tambah 22.978 orang per tahun. Lalu bagaimana caranya? Ini bagaimana caranya supaya tambah warga jemaat GKPA 2.900 ini? Ini menjadi pergumulan kita. Mari kita bedah atau mari kita diskusikan. Kaum AMA itu bagaimana dia mengambil bagian supaya menambah kaum AMA ke GKPA. Bagaimana kaum AMA membawa anak-anaknya ke GKPA. Nah ini. Jadi harus kita bedah, Amang. Harus kita latih. Jadi harus ada yang melatih, harus ada yang memfasilitasi supaya program ini bisa berjalan. Makanya kita butuh tim. Nah, jadi karena 21 program ini, mari kita bincangkan. Jadi program kita yang paling utama supaya unggul GKPA di setiap resort ialah Renstra. Jadi kita harus duduk bersama, hidup bersama. Ini kan tema sinode kita. Mengapa kami dulu mengangkat tema ini, hidup bersama? Karena memang tidak ada jalan lain untuk mengatasi keempat isu tadi yang membuat GKPA tidak maju, tidak mundur itu, tidak unggul itu, harus duduk bersama, membicarakan bagaimana caranya. Kalau tidak bisa, Amang. Makanya kita butuh membedah satu persatu, melatih satu persatu, membuat workshop atau membuat seminar-seminar. Itulah yang harus kita lakukan. Di resort buat seminar gerakan 117. Buat program gerakan 117. Pokoknya yang 21 kita kerjakan. Takutnya saya, itu saya katakan tadi, tidak ada program itu di program kita. Yang ada program rutin. Marhobah, marjamita, pertanyaan, baptisan, perjamuan kudus. Nah, yang rutin-rutin. Kalau itu kita kerjakan, GKPA tidak unggul. Tapi kalau kita kerjakan 21 Renstra itu tahun ini, di setiap lini, maka kita unggul. Dan itu sampai 2026 kita kerjakan terus-menerus. Begitu Pendeta Matondang. Jadi kita harus butuh pelatih.
yang mendampingi supaya Renstra ini terjadi dan terlaksana. Soalnya Mak, Amang, terima kasih Mak di pertanyaan Munun. Pendeta Abi Merkau, kita, halo, atau pasahat ma tuamang preses, Manjipuli. preses pasahat kon akado karena closing statement closing. Itu apa? Terima kasih Pak Dokter Pendeta Ramli dan Harahap. Di material kepemimpinan berdasarkan Renstra, kami coba mengalihkan bahwasana di KPA secara khusus distrik 2 diajak untuk menjadi sebuah tim atau mengerjakan visi misi lewat Renstra. Untuk itu memang ke depan kami juga masih butuh hal-hal yang berhubungan dengan Renstra, sehingga kami para pelayan khususnya pendeta distrik 2 semakin memudahkan, semakin mudah untuk melakukan atau mengerjakan Renstra itu, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus menjadi ciri khas daripada kami pelayan di distrik 2. Karena itu iya, tadi Amang Pak Dokter, kami sangat bersyukur, berterima kasih atas ulasan yang Amang sampaikan hari ini. Kami berdoa Amang supaya Tuhan semakin memberkati kita semua pendeta GKPA yang dan juga yang di lembaga, sehingga kita menjadi satu tim yang kuat di tengah-tengah pelayanan. Dan kami juga berdoa buat Amang sebagai dosen yang ditugaskan GKPA, sehingga membuat warna GKPA yang lebih dikenang, yang lebih dicintai GKPA, karena GKPA adalah gereja yang unggul melayani. Jadi di lembaga pun amat Tuhan berkati dalam tugas sebagai pembimbing, pembina atau pengajar di lembaga pendidikan setiap di Sabda. Tuhan berkati setiap karya, setiap pekerjaan Amang ke depan. Itu yang kami sampaikan Amang. Jangan bosan-bosan memberikan mungkin materi atau materi buat kami, khususnya kita GKPA. Itu mungkin Bapak. Ada terakhir pesan sebelum kita tutup dari saya, karena GKPA adalah salah seorang pendukung ST Abdi Sabda Medan. Kami mohon kepada seluruh Amang Inang Pendeta Rasot yang masih punya pemuda, pemudi kelas 3 SMA sekarang yang belum tahu di mana studi, mohon mengutus mereka ke ST Abdi Sabda Medan menjadi generasi kita penerus pengganti kepemimpinan kita di GKPA. Sekarang kami menerima masih 2 calon dari GKPA, dari Rasok Sosa dan Rasok Bikke. Mudah-mudahan dari distrik 2 nanti ada yang tergerak hatinya mengutus anaknya ke STT, karena inilah gereja yang sekolah yang kita dukung menjadi sekolah teologi kita, bukan ke gereja STT lain, ya. Karena kami di sini kadang-kadang rapat dosen, saya dia ruas nih warga GKPA jadi mahasiswa ini
da inda adong ni sa taon na salpu so na kete pakilala teh. Jadi berjuang mahita bersama-sama mengutus anak kota deh. So ini marakku terakhir sekami. Terima kasih Madihita. Selamat sharing. Selamat rapat. Tuhan berkati. Pasangannya salam keluarga. Oke, horas. Betul, Madah.